Shalom. Salam sejahtera untuk kita dan selamat memasuki tahun yang baru. Luar biasa, banyak jemaat yang hadir pada saat ini, ada yang di luar. Biasanya memasuki tahun baru ini jemaat kurang karena semalam siap menanti tahun baru sehingga kurang tidur. Tapi ternyata jemaat hari ini cukup banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini memang kita patut bersyukur. Karena apa? Karena kita semua berhasil melangkahkan kaki kita memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Nah, dalam perjalanan panjang kehidupan kita sebagai orang percaya, pasti kita semua merenungkan bahwa ketumpung hidup ini butuh keseimbangan. Keseimbangan antara rohani dan jasmani. Keseimbangan antara ilmu dan iman. Nah, contoh, di dunia ini banyak orang pintar. Tapi banyak orang pintar yang juga tidak berguna. Karena dunia ini rusak nih, karena banyak orang pintar juga. Banyak korupsi, ya, pembunuhan dan macam-macam, ya. Kita selalu mendengarnya lewat media sosial, televisi dan seterusnya. Jadi keseimbangan itu penting. Hari-hari hidup kita kalau kita bekerja siang malam hanya untuk memperoleh berkat jasmani, tapi rohani kita tidak terpenuhi, maka kotong bisa kehilangan arah dan tujuan hidup ini. Nah, pada waktu dulu ketika ilmu pengetahuan maju, ada banyak ahli-ahli menemukan penemuan-penemuan baru, termasuk penemuan tentang ilmu perbintangan, tentang susunan tata surya, di mana dong lihat bahwa ternyata bukan bumi yang menjadi pusat, tapi yang menjadi pusat ini matahari, karena bumi yang mengelilingi matahari. Nah, dari situ ada banyak sekali penemuan-penemuan. Tetapi dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan membuat orang akhirnya berpikir bahwa Tuhan memang pencipta. Tetapi sekali Tuhan menciptakan, Tuhan sudah lepas tangan. Tuhan hanya tinggal di tahta ketinggiannya dan membiarkan semuanya berjalan sendiri. Kita bergumul sendiri, kita bekerja sendiri, kita berjuang sendiri. Kita mengatasi persoalan kita sendiri. Jadi Tuhan itu sama kayak tukang arloji, tukang bikin jam menurut para ahli ini. Sekali dia bikin ini arloji, sudah dikasih ngaku itu arloji, itu jam, itu jalan sendiri. Nah, Bapak Mama semua, apakah Allah yang kita imani itu Allah Israel, Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus adalah Allah yang demikian? Tidak. Allah kita adalah Allah yang turut aktif dan bekerja bersama-sama dengan kita. Allah yang memayungi kita dengan berkat-Nya. Allah yang tidak membiarkan kita bergumul sendiri. Allah yang tidak membiarkan kita berjuang bekerja sendiri. Allah yang siap sedia bersama-sama dengan kita ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Bahkan dengan persoalan yang terlalu berat dan hampir-hampir kita tidak bisa berdoa pun, dengan Roh Kudus-Nya Allah membantu kita dalam berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi keberadaan kita sampai saat ini, kalau kita bisa menginjak kaki di tahun yang baru, semuanya karena berkat Tuhan. Karena kasih Allah menaungi perjalanan hidup kita. Seperti bangsa Israel, Allah menaungi mereka dalam padang gurun selama pengembaraan, pada malam dengan tiang awan dan pada malam dengan tiang api dan siang hari dengan tiang awan. Kalau kita masih hidup sekali lagi, kalau kita bisa beribadah pada saat ini, semuanya
karena Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Bilangan yang antara lain kita baca pada saat ini, kalau kita baca isinya menggambarkan tentang kehidupan bangsa Israel selama pengembaraan di padang gurun. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi untuk memperolehnya, mereka harus melakukannya lewat perjuangan. Inti dari kitab Bilangan sebenarnya mengandung pengajaran tentang berkat Allah. Bahwa berkat Allah itu berupa pengampunan dosa. Berkat Allah itu berupa berkat jasmani. Berkat Allah itu juga berupa berkat rohani yang menunjukkan keadilan dan kebenaran Allah. Karena bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut dalam masa pengembaraan. Ketika Tuhan kasih mana dari langit, dong bersyukur. Tapi kalau haus, nanti dong cuma ngomel sang Musa lain. Tetapi Tuhan tetap memberkati mereka. Memberkati tidak hanya berupa berkat jasmani, tetapi juga pengampunan. Itu juga berkat dari Tuhan. Jadi meskipun bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia pada janjinya dengan berkatnya. Namun bangsa Israel harus belajar. Belajar mengapa perjalanan menuju Kanaan kok begitu panjang dan tidak semua orang berkenan diizinkan oleh Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Termasuk Musa dan Harun pun tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka harus belajar. Kenapa Tuhan mendidik mereka dalam perjalanan panjang selama 40 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah sumber berkat, sumber setiap pemberian, ingin agar bangsa Israel memahami hal tersebut lewat Musa. Sehingga Musa Tuhan memerintahkan untuk menyampaikan kepada Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya untuk mengucapkan berkat Tuhan sebagaimana tertuang dalam pembacaan kita tadi, yaitu di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah ucapan berkat yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu lewat Musa agar Harun sebagai imam besar dapat mengucapkannya kepada bangsa Israel dan Allah pun akan memberkati mereka. Siapa itu Harun ya? Kalau kita baca dalam Keluaran 6 ayat 16, Harun itu adalah saudara laki-laki dari Musa. Musa dulu dia dididik di istana Firaun. Tetapi Harun bersama-sama dengan orang tuanya di Goshen. Musa lari ke Midian dan ketika Tuhan memanggil untuk menghadap Firaun, Tuhan mengutus Harun untuk menemani dia. Nah, kita tahu bahwa Harun ini adalah imam besar yang pertama dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Itu kita lihat dalam Keluaran 28 sampai 29. Kita juga baca bahwa suku Lewi, yaitu suku dari Harun ini, dipilih untuk bisa melayani Bait Allah, untuk bisa melayani kemah suci pada waktu mereka berada di dalam pengembaraan selama 40 tahun. Kenapa Harun itu dipilih? Karena memang Tuhan berkenan memilih dia dengan sukunya. Kita ingat cerita tentang tongkat Harun yang berbunga. Dalam masa pengembaraan 40 tahun di padang gurun, untuk memilih siapa dan suku mana yang bisa melayani kemah suci, dan nanti kalau sampai Israel dong bangun bait Allah,
Nah, suku itu yang melayani di dalam bait Allah. Maka Musa memerintahkan supaya semua kepala-kepala suku tuh kumpul dompung tongkat. Jadi tongkat dikumpul dan semua tongkat itu dimasukkan dalam kemah suci. Dan keesokan harinya tongkat Harun berbunga. Nah, ditunjukkan kepada seluruh jemaat, seluruh orang Israel bahwa Harunlah yang Allah berkenan untuk dijadikan sebagai imam besar dan sukunya juga melayani bait Allah atau melayani kemah suci pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan inilah berkat imam besar yang kita baca bersama-sama dan selalu kita ungkapkan, kita ucapan berkat di dalam gereja. Berkat imam besar yang disampaikan oleh Allah sendiri lewat Musa kepada Harun untuk memberkati bangsa Israel dan juga setelah pembakaran korban bakaran di tengah-tengah kemah suci. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sini bangsa Israel harus belajar hidup suci di hadapan Tuhan. Belajar setia kepada Tuhan oleh karena Allah selalu memayungi mereka dengan berkat yang tidak henti-hentinya. Berkat yang tidak semata-mata merupakan kebutuhan fisik, ya, berupa materi-materi saja, tetapi juga kebutuhan mental, kekuatan. Karena hidup di padang gurun itu tidak gampang. Mereka diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bertahan. Bertahan di dalam menjaga kebersamaan mereka supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus belajar bahwa tantangan-tantangan sebesar apapun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka harus kuat. Oleh karena tantangan ke depan masih harus dihadapi. Kanaan masih jauh. Nanti sampai di Kanaan juga ternyata ada suku-suku bangsa yang ada di sana. Untuk mendapatkan Kanaan, mereka harus berperang melawan bangsa Filistin, ya, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, di sini bangsa Israel belajar bahwa Allah setia pada janjinya. Kita ingat janji itu sudah diberikan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham. Bahwa ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, di mana Tuhan berjanji bahwa akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar keturunannya. Pada waktu itu dia belum ada anak. Tapi dia ragu-ragu, Tuhan bilang, coba lu keluar kau lihat di langit. Lu coba lihat itu bintang bisa hitung kok. Nah, itu nanti lu punya keturunan sama seperti bintang di langit, bahkan pasir di laut. Dan melalui Israel, keturunan Abraham ini, seluruh bangsa akan diberkati. Jadi Allah tetap setia pada janjinya. Karena itu di Mesir ketika bangsa Israel menjadi besar di bawah pimpinan Musa, mereka harus keluar menuju tanah perjanjian. Demikian juga di padang gurun di mana alamnya cukup keras, tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Jadi berkat yang Tuhan berikan tidak hanya fisik, tidak hanya berkat-berkat jasmani, tetapi berkat rohani sehingga mereka tahan menghadapi tantangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita bisa memasuki tahun yang baru. Karena apa? Karena berkat Tuhan. Nafas ini terlalu mahal. Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa melangkah. Hari ini bisa tersenyum, bisa beribadah kepada Tuhan karena Tuhan memayungi kita dengan berkat-Nya. Memang kalau kita merenung sejenak, menghitung berkat-berkat Tuhan, mungkin kita bisa berkeluh kesah. Kita juga mungkin banyak yang hidup kurang-kurang, ya.
kesehatan berkurang-kurang, dompet berkurang-kurang, tetapi kasih Allah terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah yang berikan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sumber segala-galanya untuk kita berjuang. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai orang Kristen kita selalu salah menilai bahwa seolah-olah berkat itu hanya berupa materi saja, sehingga kalau ada orang yang hidup terlalu susah, kita bilang, itu dia hidup tuh berdosa tuh, makanya dia hidup begitu-begitu itu juga keliru ya, keliru. Dan bahwa Tuhan memberikan dia kemampuan hidup untuk berjuang, itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita menilai bahwa dia kaya raya sekali, itu tuh betul-betul dia diberkati. Betul. Tapi tidak semua yang kaya raya tuh itu semua adalah berkat dari Tuhan. Buktinya Sambo ya. Sambo tuh dia kaya raya, uangnya ratusan triliun, tapi itu bukan berkat dari Tuhan, tetapi itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Jadi keliru juga kalau kita hanya sekedar bilang bahwa kalau dia kaya tuh itu berkat. Sebelum tentu ya. Jadi berkat Tuhan tuh meliputi, betul juga berkat juga bisa materi, tapi bukan hanya materi, tapi seluruh yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kekuatan untuk bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sekarang ini memasuki tahun yang baru, kita dengar ahli-ahli dong omong bilang karena peperangan Uni Soviet dan Ukraina, nanti kotong nih akan menghadapi krisis global. Krisis global itu ya krisis pangan ya. Kita akan kurang-kurang di bidang makanan, semuanya mahal. Tapi apakah sebagai orang Kristen kita khawatir, kita takut? Bangsa Israel dalam pengembaraan 40 tahun dalam masa yang sulit, ya memang mereka bersungut-sungut, tapi Allah tetap memberkati mereka dengan kekuatan ekstra untuk tetap berjuang sampai mereka melampauinya untuk masuk ke tanah Kanaan. Tentu Tuhan juga ya di bawah tema pada saat ini dengan berkat yang Tuhan sudah berikan lewat Musa dan Harun untuk kita semua. Sesungguhnya Allah akan tetap memberkati kita semua. Kita tidak perlu khawatir. Tetapi bahwa berkat yang ada pada kita, kekuatan fisik yang Tuhan berikan, akal yang Tuhan berikan, kita harus kembangkan sedemikian rupa untuk mempunyai mental petarung untuk mengelola hidup ini sehingga keluarga kita bisa hidup di dalam berkecukupan. Kita tidak perlu memikirkan untuk terlalu kaya ya. Tuhan juga ajar, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu juga jangan terlalu ya kalau memang kita punya berkat terlalu banyak, syukur. Tetapi kalau kita sudah dapat cukup makan saja juga bersyukur. Yang penting kita berjuang. Ya kita bersyukur ya, karena bukti pada waktu Seroja yang pada waktu lalu ataupun juga COVID ya, membuat anak-anak muda kita berjuang ya. Tuhan memberikan kekuatan ekstra sehingga mereka berjuang. Makanya di Kupang tuh, dong buka ini babi bakar nih malam-malam nih di mana-mana. Jadi dorang punya jiwa kewirausahaan tuh semakin bertumbuh. Ini juga berkat. Nah, kau tuh masih bersaing dengan Indomart, dengan apalagi tuh Alfamart ya. Alfamart tuh di Polampu tuh terang ya. Dan dia buka 24 jam. Nah, kotong juga harus belajar ya. Jangan kotong buka kios, kotong lampu tuh hanya suam-suam nanti orang son datang. Ya, malam-malam nih kios-kios yang lain tuh buka 24 jam. Kotong pulang lari ke sana cuy. Jadi kotong tuh bisa belajar. Mama jaga siang, bapak jaga malam. Jangan kok ada yang mama dan bapak mete sampai pagi jaga kios. Besok orang mau beli kios tutup. Nah, itu tuh bisa ya. Jadi masih banyak belajar ya. Belajar untuk bertahan ya di padang gurun ya. Kalau memang ada tantangan-tantangan yang sulit ya. Mengelola kehidupan ini ke depan ya. Kita meniru untuk bisa mengembangkan kita punya ekonomi keluarga. Itu adalah berkat dari Tuhan, tapi dengan jerih lelah. Selain itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejak Natal, Tuhan lahir dalam kesederhanaan. Dari dulu gereja selalu bersuara Spirit Ugahari ya. Yang dimaksudkan dengan Spirit Ugahari itu adalah roh sederhana, hidup sederhana.
Saya nih kalau Natal, ya dulu sebelum pensiun, itu kalau Natal tuh semua baru habis. Sampai ini toples-toples dong seragam semua. Tiap tahun beli toples baru semua. Kok satu pizza nanti son bagus lah jadi beli terus toples yang baru. Bapak tua bilang, hai, kok tiap tahun beli toples terus? Jadi akhirnya kotong selamat di teban pendeta yang hidupnya lebih baik ya, ekonomi lebih bagus. Tapi di sana ternyata di pun toples tuh besar, kecil, merah, putih, kuning, biasa, lama, baru. Terus bapak tua bilang, iya ini orang pun toples biasa-biasa ma di rumah ini main baru terus. Nah, itu hal yang sederhana ya. Hal yang sederhana bagaimana kita memprioritaskan yang penting. Karena ada pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang nih dalam dunia yang baru nih orang bilang bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Gaji 3 juta, habis bulan hanya terima 100.000 Kenapa? Bersenang-senang dahulu, kredit tanpa uang muka. Habis bulan uang juga habis. Anak-anak menangis mau sekolah, uang sun ada. Nah, padahal pepatah dulu tuh ajar sang kotong ya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Orang Cina tuh maju karena dompung kios pertama dom buka tuh dom makan bubur Kotong pun kios laris langsung daging babi, daging ayam. Nah besok mau makan apa lagi? Nah makan pokok sekali. Nah akhirnya 1 minggu, 2 minggu deh kios tutup ya. Jadi memang ini hidup nih berkat itu juga kekuatan akal ya. Bagaimana kita belajar ya, belajar untuk mengembangkan ekonomi kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi anak-anak muda, jangan stres, jangan putus asa. Biar jadi PNS terlalu susah, kenapa harus jadi PNS ya? Apa sah kau tuh bisa kerja ya? Satu negara tuh maju kalau di anak-anak muda soalnya ada yang pengangguran, bisa ojek, bisa apa sah. Jadi jangan stres ya, bangkit. Itulah yang Tuhan mau karena Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita, menyinari kita, mengangkat wajahnya kepada kita dan Dia akan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu menghadapi tahun yang baru ini sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, tetapi kita tetap memohon kekuatan yang merupakan berkat dari Tuhan. Dan juga kalau kotong masih bosan enak dengan bos saudara dong, nah kotong saling mengampuni karena pengampunan itu juga adalah berkat dari Tuhan ya. Bangsa Israel kalau Tuhan san ampuni san dong san akan masuk ke Kanaan. Tapi karena berkat pengampunan Tuhan yang berlanjut dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Selamat memasuki tahun yang baru dengan berkat Tuhan di dalam naungan kasih setia Allah bersama-sama dengan kita. Amin.